Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas 3 tips kombinasi benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Dan teman-teman, ada info yang seru nih bagi teman-teman yang pengen belajar membuat dompet koin lucu seperti ini. Autumn Flower bekerja sama dengan Vokasia udah bikin e-course-nya nih. Di situ teman-teman belajar mulai dari teknik dasar merajut, pengenalan alat rajut, sampai membuat project sederhana seperti ini. Dan jangan khawatir ya teman-teman, karena project-projectnya itu adalah project-project yang khusus banget didesain untuk teman-teman pemula. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikuti step by step-nya. Bagi teman-teman yang berminat untuk join, linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, jadi di sini saya mau memberikan 3 tips untuk kombinasi benang. Jadi kombinasi benang ini adalah menggabungkan 2 benang yang jenisnya itu bisa berbeda, atau warnanya yang berbeda, atau jenis seratnya yang berbeda, teksturnya yang berbeda seperti itu. Nah, seperti apa? Kita simak bersama ya. Yang pertama, ini adalah tips ketika kita mau menghemat budget. Jadi kadang tidak bisa dibungkiri ya teman-teman, kalau misalnya kita udah menggunakan benang A nih, ini yang cukup premium seperti itu, tetapi kita juga kadang terhadang oleh budget gitu ya. Kita mau menggantinya dengan budget yang masuk dengan kita, itu bisa juga teman-teman. Nah, salah satu tipsnya adalah mencari benang yang sejenis. Jadi misalnya teman-teman udah bikin project menggunakan benang akrilik nih ya. Nah, ketika mencari benang budgetnya, usahakan juga mencari jari jenis yang sama, yaitu sama-sama akrilik, dan ukurannya pun kurang lebih harus sama. Jadi misalnya seperti ini, benang akrilik yang premium teman-teman itu menggunakan benang nomor 4. Nah, untuk benang budgetnya usahakan teman-teman juga mencari benang akrilik yang nomor 4 juga. Nah, jika teman-teman ini susah gitu ya mencari warna yang serupa banget, bahkan mirip banget, teman-teman jangan khawatir, bisa menggantinya dengan 1 tone lebih tua atau 1 tone lebih muda. Jadi itu juga akan menjadi variasi di sebuah project teman-teman. Nah, yang kedua masih tentang warna, ini adalah tips kalau misalnya ngakalin warnanya itu udah habis gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi tokonya itu benangnya lagi habis warna tersebut, jangan khawatir teman-teman, kita masih bisa ngakalinnya dengan itu tadi 1 tone warna lebih tua atau 1 tone warna lebih muda. Bahkan teman-teman juga bisa bermain warna nih dengan monokrom atau dengan kontras seperti itu. Nah, itu semua teori-teori warna pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi walaupun gabungan warna kontras atau warnanya itu berseberangan seperti itu ya, itu jangan khawatir teman-teman, karena itu akan menambah sebuah tone yang bagus di project teman-teman. Terutama kalau misalnya itu project-project wearables gitu ya, itu akan menjadi aksentuasi yang bagus di project teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah yang sering banget bikin teman-teman khawatir, adalah menggabungkan 2 tekstur benang yang sangat berbeda. Ini bagi saya dulu awal juga sangat takut nih untuk menggabungkan 2 tekstur benang yang berbeda. Misalnya seperti saya mau gabungin katun dengan akrilik, itu saya takut gitu ya, karena hasilnya itu akan bercampur dan jadi kurang bagus gitu. Tapi sebenarnya kita bisa ngakalin itu kok teman-teman. Nah, caranya adalah, salah satu tipsnya adalah mencari benangnya itu yang kurang lebih hampir sama besarnya. Jadi jangan terlalu berbeda jauh sekali. Misalnya nih teman-teman mau bikin akrilik, kemudian ada aksentuasi benang bulu seperti itu ya, itu bisa banget teman-teman, tapi usahakan benang akriliknya itu mendekati besarnya benang bulu yang teman-teman akan pakai, atau sebaliknya seperti itu. Jadi dia tidak akan berbeda jauh, terutama untuk gauge-nya, karena itu penting banget. Jadi jangan sampai ketika hasilnya udah jadi itu malah beda gitu ya polanya atau ukurannya itu jadi berbeda jauh. Menyambung dari tips nomor 2 tadi, menggabungkan kombinasi warna itu juga bisa menyamarkan 2 tekstur benang yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman nih ada 2 tekstur benang, teman-teman bisa bermain juga nih dengan 1 tone yang lebih tua atau 1 tone yang lebih muda, dan itu akan menyamarkan mata kita supaya dia itu kurang lebih tone-nya itu bergradasi dan hampir sama seperti itu. Jadi itu juga bikin aksentuasi yang bagus untuk project teman-teman. Nah, itu tadi 3 tips kombinasi benang ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk mengkombinasikan benang, mengkombinasikan warnanya, teksturnya. Bisa jadi itu akan menjadi keunikan sendiri di project teman-teman. Dan itu juga bisa ngakalin budget loh. Yang penting teman-teman jangan takut ya, terus bereksperimen supaya nanti menemukan kombinasi yang pas dengan project teman-teman.
Oke, selamat mencoba 3 tips dari saya tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!